Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Pagi hari ini semuanya masih ceria, wajahnya masih cerah ya. Nah, masih semangat ini paginya. Berapa ini Pepo? 4. Oh, dibagi dua ya. Masih semangat? Aku bilang semangat pagi luar biasa. Pagi. Ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa? Baik. Pada kesempatan pagi hari ini ya, Pak Guru mau sedikit memberikan materi ya, dan nanti mungkin Pak Guru sedikit belajar berdongeng. Tahu berdongeng? Apa itu dongeng? Imajinasi ya, cerita fiksi ya, tentang belajar bijak dan gemar menabung. Siapa yang juga menabung di sini? Nabungnya di mana? Mas, di buku? Oh, di buku tabungan. Di buku tabungan nabungnya? Maksudnya? Oh, di buku dibuat jadi dompet. Uangnya ditaruh di mana terus? Di dompet. Jadi nabungnya di dompet, kemudian ditulis di buku gitu ya. Iya. Kalau yang suka belanja di kantin, seharinya itu berapa belanja? Dikasih uang saku berapa? Dipakai belanja berapa? Ada yang menghabiskan? Ada yang menyisihkan buat ditabung? Jarang. Sekali sebulan apa? Ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit ya tentang belanja bijak dan gemar menabung. Yang sedikit uangnya itu ya sedikit itu disisihkan untuk kita tabung. Tujuan kita belajar pada hari ini agar kita tidak belanja, mengetahui manfaat menabung, kemudian mampu membuat pilihan saat menggunakan uang. Kadang seperti yang bilang itu, kadang ingin beli es krim, kadang ingin beli mainan baru, kadang ingin beli apa juga sepatu, semuanya mau dibeli ya. Kemudian menjadi anak yang hemat dan bertanggung jawab. Itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Satu, memahami arti belanja bijak, mengetahui manfaat menabung, kemudian mampu membuat pilihan saat menggunakan uang dan menjadi anak yang hemat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita apa itu belanja bijak? Belanja bijak itu artinya belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Bedakan antara belanja sesuai dengan keinginan sama sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita punya buku 10 sudah pas, sudah cukup, tapi ingin lagi beli buku, itu namanya keinginan. Misalkan buku kita cuma 5, masih kurang 5,
Nah, itu namanya kebutuhan. Kemudian kita ingin belanja es krim misalnya, padahal tadi sudah belanja ini itu ya, perutnya sudah kenyang ya. Masih saja ingin belanja es krim atau jajanan yang lain, padahal sudah kenyang. Itu namanya keinginan alias kebutuhan. Jadi tips belanja untuk anak ya. Jadi supaya belanja itu ada tipsnya. Satu, kita harus buat daftar belanja. Oh, besok saya beli apa ya? Beli snack sekian, beli buku sekian, karena kita ada pensil, sekian sisanya ditabung. Itu caranya ya, harus punya daftar belanja. Nah, kalau misalnya dikasih jatah 10.000, beli ini 1.000, beli pensil 2.000, sisanya 5.000 nanti dibawa pulang kita bung, atau kalau ada kegiatan menabung di sekolah, ditabung di sekolah. Ingat, bedakan antara butuh dan ingin ya. Harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bandingkan harga. Ini kalau belanja di tempat-tempat yang banyak gitu ya. Nah, misalkan kalau harganya di sini mahal, di sini murah, maka kita cari pilih tempat belanja yang lebih murah. Simpan sisa uang untuk kita tabung. Nah, apa itu menabung? Nah, apa artinya menabung? Menyisihkan sebagian uang ya untuk disimpan, bukan dihabiskan. Untuk menyisihkan sebagian uang untuk disimpan, bukan untuk dihabiskan. Uang bisa ditabung di mana saja? Di celengan, di bank, atau tabungan sekolah. Apa manfaat menabung? Satu, ya, uang terkumpul untuk masa depan, bisa dibeli barang impian. Misalkan punya cita-cita beli laptop misalkan ya, dikumpulkan dari sekarang, insya Allah masa depan, tahun depan, 2 tahun ke depan bisa beli laptop atau beli sepeda mungkin, atau beli HP dan sebagainya ya. Kemudian melatih disiplin dan tanggung jawab, karena perang antara keinginan dan kebutuhan dalam setiap saat ada kebutuhan mendadak. Siapa tahu nanti kita punya kebutuhan mendadak, bisa digunakan uang tabungan ya. Nah itu ya. Sekarang coba Pak Guru akan sedikit mendongeng ya, membacakan kisah. Ini namanya Tika, si Tupai dan Celengan ajaib. Dengarkan ini, yang dengarkan Pak Guru angkat tangan. Yang dengar Pak Guru angkat tangan. Berarti yang tidak angkat tangan tidak dengarkan Pak Guru. Nah, ya silakan turunkan lagi tangannya. Turunkan lagi. Nah, tidak dengar sudah. Turunkan lagi. Coba yang dengar Pak Guru angkat tangan. Ya. Turunkan lagi. Yang dengar Pak Guru angkat tangan. Turunkan lagi. Nah, dengarkan. Ini judulnya Tika, si Tupai dan Celengan ajaib. Dengarkan. Di hutan ceria tinggal seekor tupai kecil bernama Tika. Nah, bernama siapa? Dia dikenal ceria, pintar, tapi agak boros. Tiap hari Tika pergi ke pasar hutan membawa koin-koin kecil dan dari hasil bantu ibu membersihkan rumah. Jadi Tika ini sering dikasih uang koin, ya, uang sama ibunya karena membantu. Setiap hari Tika pergi ke pasar
uangnya selalu habis dalam sehari. Jadi setiap bulan itu semua dihabiskan. Beli ini, beli permen, karet, beli es kelapa, jajanan lainnya dihabiskan semua. Suatu pagi Tika bertemu sahabatnya. Nama sahabatnya itu Dino, si beruang kecil. Tika katanya, hei ingatkan, kamu nggak bosan jajanan terus? Kata si beruang, aku sedang menabung di bola anyaman rotan. Kata Dino sambil tersenyum. Tika bertanya, nabung? Tapi itu kan lama banget. Dino lalu menunjukkan celengan kelapa miliknya yang sudah hampir penuh. Setiap hari aku sisihkan sedikit dari uang jajanku. Aku tetap bisa jajan, tapi tidak semua dihabiskan. Kata siapa ini? Kata bro. Kita penasaran, lalu meminjam cerita daun dari perpustakaanmu, dan di sana ia membaca, anak yang bijak akan membedakan kebutuhan dan keinginan. Uang tidak harus selalu habis, sebagian bisa ditabung untuk masa depan. Besoknya Tika mulai mencoba. Dia membuat celengan dari bambu kecil dan menamainya celengan ajaib. Hari pertama dia menabung 500 rupiah. Kemudian hari kedua dia menabung 100 rupiah. Dia tetap jajan, ya, tapi cukup 1 permen sehari. Seminggu berlalu, si celengan bertambah banyak. Dia senang sekali, tidak pun merasa lebih bijak saat belanja. Bulan berikutnya, ia bisa membeli tas anyaman sendiri tanpa minta ke ibu. Semua hewan kecil di hutan pun kagum. Jika sekarang bukan cuma pintar, tapi juga bijak dan hemat. Kata Pak Ular, penjaga pasar hutan. Apa katanya? Sejak itu Tika jadi panutan teman-teman hutan, dan celengan bambunya makin terkenal. Ayo menabung seperti Tika, si tupai kecil-kecil bisa punya mimpi besar. Jadi tadi kisahnya siapa? Siti Tika yang selalu kemudian bertemu dengan Siti Dino, si burung yang selalu menabung. Kemudian dari sana Tika coba belajar tentang arti menabung. Kemudian Tika mencoba untuk menabung sehingga Tika bisa membeli sendiri apa? Tas anyaman sendiri. Kemudian teman-temannya yang lain menjadi menjadi panutan teman-temannya di tengah hutan. Jadi Tika tidak hanya pintar tapi bijak dalam belanja. Apa kisah moral yang bisa kita ambil dari kisah ini? Gunakan uang, ya apa tadi? Menabung. Gunakan uang untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan semata. Sedikit uang untuk ditabung. Belajar bijak, menabung adalah kebiasaan baik untuk masa depan. Sekarang Pak Guru mau siapkan satu lagu tentang uangku tak diboroskan. Mau?
Pesan ibu, jangan cepat hari. Rajin menabung, akan cerdas dari senang. Bagi saya, masa depan cerah. Ayo emang, yuk kita bisa. Rupiah disayang, masa depan cerah.